Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik Pak. Baik Pak. Kalian sudah bersesi BK? Belum Pak. Oke baik. Sebelum mulai pelajaran kita bersesi dulu ya. Ayo, Pak. Ada yang terakhir? Ada Pak Biro. Atma? Hadir Pak. Ofri? Hadir Pak. Alfi? Hadir Pak. Ronaldi? Tidak hadir Pak. Sakit Pak. Oh sakit ya? Ya Pak. Demam. Oke baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Ya Pak. Baik, mari itu masukin doa dulu. Ya semuanya berdiri. Bapak Ibu dan teman-teman, marilah kita sekarang berdoa dalam Bapa Dan Bapa dan Kudus. Amin. Jalan Bapa di dalam surga. Terima kasih atas penerimaanmu dari mulai tadi hingga pada pagi ini. Sekarang kami mau mengikuti kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau tetap melindungi kami sampai akhir pembelajaran. Ya Tuhan, berserta pada firman kami serahkan kepada tangan kasih-Mu, karena Engkau yang berkuasa kini dan di panjang segala masa. Dalam nama Bapa. Amin. Terima kasih Argento. Oke baik. Hari ini kita akan belajar materi tentang peta. Baik, sebelum lanjut ke materi, Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, tujuan kita melakukan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan pengertian peta, menyebutkan manfaat peta, menjelaskan unsur-unsur peta, menunjukkan letak Indonesia, menyebutkan pulau-pulau besar Indonesia, dan menentukan arah mata angin pada peta. Baik anak-anak, pernah kalian melihat peta? Kenapa? Di mana? Di perpustakaan Pak. Oh. Dan juga kalian pernah mencari sesuatu di peta, contohnya itu seperti wilayah. Tidak Pak. Hanya lihat saja Pak. Nah, dengan mempelajari peta, kita dapat mengetahui tentang suatu wilayah, arah, jarak, dan batas wilayah tertentu. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu peta? Gambar Pak. Yang lain? Gambar permukaan bumi Pak. Oke, baik. Alfi, Ya Pak. apakah kamu tahu apa itu peta? Permukaan bumi Pak. Yang digambar. Oke, baik anak-anak, Bapak akan meluruskan jawaban dari anak-anak. Jadi peta yaitu gambar seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang rata yang diperkecil menggunakan skala. Nah, peta ini dibuat untuk memudahkan manusia mengetahui lokasi suatu tempat tanpa harus datang langsung ke tempat tersebut. Nah, sejarah singkat tentang peta itu, peta sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, bangsa Mesir, Yunani, dan Romawi telah membuat peta sederhana untuk membantu pelayaran dan perdagangan. Nah, saat ini peta dibuat menggunakan teknologi satelit dan komputer sehingga lebih akurat. Nah, yang berikut itu manfaat dari peta. Peta ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama itu
menunjukkan letak wilayah. Dari peta ini kita dapat mengetahui posisi suatu daerah. Contohnya itu daerah Kalimantan Timur. Dari peta kita bisa mengetahui letaknya. Nah, yang berikut itu menentukan arah. Peta ini membantu kita menentukan arah perjalanan. Yang berikut itu mengetahui jarak. Melalui skala peta itu kita dapat mengetahui jarak yang sebenarnya. Dan yang keempat itu mengetahui batas wilayah. Peta juga ini menunjukkan batas provinsi, negara, dan juga pulau. Nah, yang berikut itu membantu kegiatan transportasi. Peta ini bisa membantu perjalanan darat, laut maupun udara. Nah, contoh perjalanan darat itu apa? Contoh perjalanan darat. Contohnya Pak, dari Tengkoro Pak. Oke. Pak, Menggunakan? menggunakan kendaraan motor Pak, mobil. Oke, baik. Terima kasih Adik Atma. Pak, Nah, yang berikut itu unsur-unsur peta. Ada yang tahu apa saja unsur-unsur peta? Adik itu judul Pak. Oke. Adik Atma? ada ini Pak, alamat angin Pak. Alamat angin, bagus. Nah, Adik Alfi, apa saja unsur-unsur peta? Oke, baik, terima kasih. Nah, yang judul peta itu menunjukkan isi peta. Nah, Adik itu coba tunjukkan dalam peta ini mana yang dinamakan judul. Ini Pak, Coba baca. peta negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih Adik Rito. Yang kedua itu skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Contoh itu skala 1 berbanding 1000. Yang artinya di dalam peta itu 1 cm pada peta sama dengan 1 juta kilometer pada dunia nyata. Ya Pak, Oke. Yang ketiga itu legenda. Nah, legenda adalah keterangan simbol yang digunakan dalam peta. Ini legenda ya adik-adik. ya Pak. Nah, di dalam pada gambar kotak berwarna merah ini itu menunjukkan ibu kota provinsi. Kalau bulatan hitam itu kecamatan. Kalau segitiga warna merah ini gunung Merapi. Nah, yang sedangkan gambar segitiga berwarna hitam ini gunung, dan juga ada nama sungai, danau, rawa-rawa, dan jalan. Nah, adik-adik yang berikut itu alamat angin. Alamat angin ini membantu kita agar kita bisa menentukan letak suatu wilayah. Contohnya itu Malaysia itu terletak di bagian barat Indonesia. Nah, yang berikut itu garis astronomis. Garis astronomis ini menunjukkan letak lintang dan bujur suatu wilayah. Dan yang berikut itu warna peta. Warna hijau itu menunjukkan dataran rendah, dan warna kuning itu menunjukkan dataran tinggi. Warna coklat itu menunjukkan pegunungan, dan warna biru itu perairan. Nah, yang berikut itu letak astronomi.
astronomis. Letak Indonesia. Yang pertama itu letak astronomis. Secara astronomis, Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan juga 95 derajat ujung timur sampai 141 derajat ujung timur. Oke adik-adik, akibat letak astronomis Indonesia itu, sehingga Indonesia beriklim tropis, memiliki 2 musim. Ada yang tahu musim apa saja? Musim hujan dan musim kemarau, Pak. Oke, terima kasih atas itu. Yang berikut itu letak geografis Indonesia. Indonesia itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua ini meliputi benua Asia. Benua Asia itu yang terletak di bagian barat Indonesia, dan benua Australia itu yang terletak di bagian selatan Indonesia. Dan yang kedua itu samudra. Samudra yang ada di sini meliputi Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, keuntungan dari letak geografis ini bisa keuntungan dari letak geografis ini sehingga kita bisa keuntungan dari letak geografis ini yaitu jalur perdagangan dunia, dan juga kaya akan sumber daya alam. Nah, anak-anak yang berikut itu 3. Nah, adik-adik, yang berikut itu batas-batas wilayah Indonesia. Sebelah barat Indonesia itu ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan Laut Cina Selatan. Dan bagian selatan itu ada benua Australia dan Samudra Hindia. Nah, di sebelah barat itu ada Samudra Hindia. Nah, di bagian timur itu ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Oke, yang berikut itu anak-anak 5 pulau terbesar di Indonesia. Ada yang tahu pulau apa saja yang terbesar, 5 pulau terbesar di Indonesia? Ya, Pak. Oke, maju depan itu dan tunjukkan. Yang pertama itu Pak, Pulau Sumatera. Yang kedua, Pulau Jawa. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Dan yang kelima, Pulau Papua. Oke, tepuk tangan untuk Kak Ginto. Oke, baik, Kak Ginto. Baik, yang pertama itu Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini terletak di bagian barat Indonesia. Nah, di Pulau Sumatera ini terdapat 10 provinsi. Yang pertama itu Provinsi Aceh, ibu kotanya itu Banda Aceh. Dan yang kedua itu Provinsi Sumatera Utara, ibu kotanya itu Medan. Yang ketiga itu Provinsi Riau, ibu kotanya Pekanbaru. Dan yang keempat itu Provinsi Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Yang kelima itu Provinsi Bengkulu, ibu kotanya Bengkulu. Yang ketujuh itu Provinsi Lampung, ibu kotanya Bandar Lampung. Yang kedelapan itu Provinsi Bangka Belitung, ibu kotanya Pangkal Pinang. Dan yang ke-10 itu Provinsi Riau, ibu kotanya Tanjung Pinang. Oke, baik anak-anak, setelah Bapak jelaskan 10 provinsi di Pulau Sumatera, saya minta adik Alfi maju ke depan
Tunjukkan di mana letak Provinsi Sumatera Utara. Ini Pak, teman-teman ini Pak, Provinsi Sumatera Utara Pak. Oke, baik, terima kasih untuk adik Alfi. Tepuk tangan untuk adik Alfi. Nah, mendapatkan yang berikut itu Pulau Jawa. Pulau Jawa ini terletak di bagian selatan Indonesia. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Nah, di Pulau Jawa ini terdapat 6 provinsi. Yang pertama itu Provinsi Jawa Barat, yang kedua Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang keempat Provinsi Jawa Timur, yang kelima Provinsi DKI Jakarta, dan yang keenam itu Provinsi Banten. Nah, adik-adik, yang berikut itu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ini terletak di bagian utara Indonesia. Ada yang tahu berapa provinsi di Pulau Kalimantan? Tidak tahu Pak. Adik Alfi? Tidak tahu Pak, lupa Pak. Adik Atma, mungkin tahu ada berapa provinsi di Kalimantan, di Pulau Kalimantan? 6 Pak. Coba maju tunjukkan. Ini Pak. Yang pertama ada Provinsi Kalimantan Utara Pak. Kotanya Tanjung Selor Pak. Oke, baik. Berikut Ada Provinsi Kalimantan Timur Pak. Kotanya Samarinda. Ada Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kotanya Pontianak. Ada Provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kotanya Palangkaraya. Dan yang terakhir Pak ada Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kotanya Banjarmasin. Oke, terima kasih buat Atma. Tepuk tangan untuk Atma. Nah, yang berikut itu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terletak di bagian utara Indonesia. Nah, di Pulau Sulawesi ini terdapat 6 provinsi juga. Yang pertama itu Provinsi Sulawesi Utara, yang kedua Provinsi Gorontalo, yang ketiga Provinsi Sulawesi Tengah, yang keempat itu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kelima itu Provinsi Sulawesi Selatan, dan yang keenam itu Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, yang berikut tadi Pulau Papua. Pulau Papua ini terletak di bagian paling timur Indonesia. Di Pulau Papua ini ada 6 provinsi. Yang pertama itu Provinsi Papua Barat. Ibu kotanya itu Manokwari, dan yang kedua itu Provinsi Papua. Ibu kota itu Jayapura. Yang ketiga itu Provinsi Papua Pegunungan. Ibu kota itu Wamena, dan yang keempat itu Provinsi Papua Tengah dengan ibu kota Nabire, dan yang kelima itu Provinsi Papua Selatan. Ibu kota itu Merauke. Oke, baik anak-anak. Setelah Bapak jelaskan 5 pulau terbesar Indonesia, saya minta adik Pinto tunjukkan Pulau Kalimantan.
Jadi ini Pulau Kalimantan teman-teman. Pada peta Indonesia, Pulau Kalimantan terletak di bagian utara Indonesia. Oke, baik, terima kasih Adi Ginto. Silakan kembali. Saya lihat kalian sudah mulai ngantuk ya. Saya minta satu orang untuk masuk depan. Ya, adik Atma maju. Kita nyanyi dulu. Kalian mau nyanyi apa? Nyanyian Mister Pak. Adik Ginto? Mau nyanyi apa? Nanti lagu bersama saudara, oke Pak. Oke, adik Atma silakan berdiri. Ya Pak. Ya semuanya berdiri. Kita tahan teman-teman. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjalan pulau-pulau saling menyambung dari satu Indonesia. Indonesia tanah air berjanji padamu menuntut tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih adik Atma. Silakan duduk. Nah, yang berikut itu kita akan belajar materi belajar penampakan alam Indonesia. Oke, yang pertama itu gunung. Indonesia itu memiliki banyak gunung api karena berada pada jalur cincin api dunia. Contoh gunung berapi yang ada di Indonesia itu, adik Rinto mungkin tahu? Gunung Krakatau, Yang lain? Gunung Lewotobi, Gunung Semeru. Oke, baik. Tahan sebentar ya. Oke, baik anak-anak, karena Bapak sudah menjelaskan materi tentang peta tadi, Bapak akan mengetes pengalaman kalian seberapa jauh kalian memahami materi yang telah Bapak jelaskan. Bapak akan membagikan lembar kerja pada kalian dan kalian akan kerjakan ini selama 5 menit ya. ya Pak. Ini untuk adik Asma, Mas Pak, adik Rinto, Terus Pak. adik Alfi. Oke, waktunya hanya 5 menit ya anak-anak. Ya Pak. Bagaimana anak? Sudah selesai? Belum Pak. Oke. Kalau selesai ini sebentar kumpul di depan meja Bapak ya. Ya Pak. Lagi udah nunggu Pak. Oke, baik. Lebih cepat lagi ya anak. Sudah selesai? Belum Pak, dari sana Pak. Motor Pak. Oke, baik. Pak, adik Rinto, Sudah Pak. adik Alfi, sudah Pak. selesai? Sudah Pak. Sudah di meja Bapak ya.
Oke, baik anak-anak, berhubung materi kita sudah selesai. Nanti jawaban kalian akan Bapak periksa di rumah dan akan dibagikan minggu depan. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak minta satu orang untuk masuk ke depan untuk mendoakan kita dalam doa sebelum kita pulang. Oke, Adik Kalbi, maju ke depan kita dalam doa. Ya, adik-adik, silakan berdiri, Pak. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dan membuat Tuhan, terima kasih atas pelindungan-Mu selama kami tadi menjalani pelajaran. Sekarang kami mau pulang. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus dalam hati kami supaya kami tidak berbuat. Tiga. Kalau saya main ini doa ini, serius Bapak. Ngerti debat, Pak ganggu saya. Ya ya. Kalau sudah ini dia, maaf Pak. Oke, lanjut. Marilah kita sama-sama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan Kamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami seperti Kami mengampuni dosa kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Lanjut Bapa. Oke, kasih Pak. Oke, balik lagi ke kelas. Kalau belakang dulu. Bapak belum keluar, kau sudah ikut. Oke, sekian untuk pelajaran kita hari ini adik-adik. Terima kasih, selamat pagi. Ya, Bapak. Pak.